Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, paum anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kasih setia Tuhan senantiasa nyata di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bahkan melintasi malam yang gelap, kita telah dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat dan penuh keberkatan yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi Batra Kasih, dan kita mengucap syukur atas kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Senantiasa kami kecap, kami rasakan, kami alami. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Saat ini kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya kami percaya kami akan menemukan firman Tuhan. Kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 41 di bawah judul perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, paum anak cucu yang diberkati, mari kita baca bersama, kita mulai. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, paum anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat kembali bacaan kita. Di sana dikatakan bahwa dalam perumpamaan ini ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, lalu kemudian dia akan pergi, diceritakan di sana, menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Lalu kemudian pada tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya, memukul dan membunuhnya. Kemudian Tuhan itu juga menyuruh hamba-hambanya yang lain lebih banyak dari yang semula, tetapi juga mereka, para penggarap-penggarap kebun itu yang menyewa kebun itu, mereka juga membunuhnya, dan pada akhirnya ia meminta anaknya untuk pergi dan memerintahkan kepada anaknya untuk pergi dengan harapan bahwa para penggarap-penggarap itu akan segan kepada anaknya dan mereka akan memberikan hasil yang menjadi bagian tuan tanah itu, tetapi realitasnya juga mereka membunuhnya dan menolaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini hendak menjelaskan kepada kita semua bahwa ini bicara tentang kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Pada akhirnya, para hamba-hamba yang diutus itu sesungguhnya hendak menunjuk kepada para
pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para nabi, dalam sebelum kedatangan Kristus, mereka mengalami penolakan di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan ketika Allah mengutus anaknya, putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mereka juga menolaknya, bahkan membunuhnya. Nah, ini sebuah perumpamaan yang sebenarnya ingin menggambarkan, bukan saja menggambarkan perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ke depan bahwa kematian akan dialami, tetapi juga dalam situasi keberadaan orang-orang Yahudi yang senantiasa menolak kehadiran Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam perumpamaan ini pada akhirnya di sana dikatakan bahwa, mari kita lihat ayatnya 45-46. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jadi memang benar bahwa kehadiran Yesus itu yang diutus oleh Bapa Sorgawi juga mengalami penolakan. Jadi perumpamaan ini ingin menjelaskan hal itu. Bagaimana kehadiran Yesus itu juga ditolak. Dan itu dilakukan oleh para penggarap-penggarap dalam hal ini, yang oleh firman Tuhan adalah menunjuk kepada para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Nah, itu realitasnya dari perumpamaan itu disampaikan dan diberitakan seperti itu. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada akhirnya, nah ini dia. Keselamatan itu yang dianugerahkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, melalui perumpamaan itu ketika pertanyaan sampai pada apa yang akan terjadi kalau tuan tanah itu akan datang, tuan pemilik kebun itu akan datang. Lalu mereka sendiri menjawab dalam ayat 41, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, para penggarap tadi yang membunuh para hamba-hamba itu dan juga membunuh sang anak. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ini dia Bapak Ibu penjelasannya pada ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini dia. Jadi artinya ini mau menjelaskan pada akhirnya ketika orang menolak kasih karunia keselamatan itu, maka keselamatan itu akan diberikan kepada mereka yang bersedia menerima. Oleh sebab itu Bapak Ibu ini menjadi sebuah peringatan kepada kita semua sebagai orang yang beriman, orang percaya, orang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita, kita yang sudah menerima keselamatan itu yang dianugerahkan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, memberi dirinya, kita yang harus binasa, tetapi oleh karena ia telah berkorban, agar kita semua diselamatkan dan kita tidak binasa, maka biarlah kasih karunia keselamatan yang berasal dari Allah itu tetap hidup di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Jangan kita sia-siakan berbagai hal yang sudah Tuhan berikan pada hari ini kepada kita, biarlah itu kita terima dengan ucapan syukur dan kita kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tetapi kita harus memeliharanya, kita harus mengerjakannya. Bagaimana caranya? Memelihara dan mengerjakan kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dengan hidup senantiasa mendengar, melakukan, mentaati akan setiap perintah dan ajaran firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan dan keselamatan itu dianugerahkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, maka tetaplah engkau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berimanlah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh bahwa dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada kuasa yang lain. Kalau kita masih percaya dengan kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan, itu berarti kita menyia-nyiakan kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu berarti kita tidak percaya dan kita tidak meyakini bahwa keselamatan itu sepenuhnya kepada kita, bukan saja pada dalam kehidupan kita yang akan datang, tetapi keselamatan-keselamatan yang Tuhan anugerahkan juga itu memulihkan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Satu jaminan yang pasti adalah keselamatan yang berasal dari Tuhan itu sejak engkau percaya akan mengiringi seluruh perjalanan hidupmu hingga engkau akan dimasukkan ke dalam keabadian. Itu dia yang harusnya terlihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan
jangan kita sia-siakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jangan mengambil posisi sebagai para penggarap yang menolak keselamatan itu. Bahkan para pekerja, para pelayan yang datang, hamba-hamba yang datang, mereka tolak. Mereka tidak mau mendengar berita-berita keselamatan itu. Jangan mengambil posisi seperti ini. Tetapi biarlah kita mengambil posisi yang kita mau menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mau menolak. Kita mau menerimanya. Dan kita bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu melampaui seluruh perjalanan kehidupan kita meyakini bahwa itu semua boleh terjadi oleh karena kasih karunia, rahmat, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tuhan sudah nyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka ketika engkau akan bersegera memulai seluruh aktivitas hidupmu di akhir pekan ini, maka biarlah seluruh hidupmu itu mencerminkan sebagai seorang yang senantiasa mau menyambut keselamatan itu. Mau menyambut Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam minggu-minggu Advent terakhir, yang keempat, lalu kemudian akan masuk dalam masa Raya Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal menjadi sebuah simbol kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, ada pengharapan di sana bahwa Kristus akan datang. Oleh sebab itu, dalam keyakinan itu, maka siapkan hati kita. Sambut Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan dengan cara apa? Sekali lagi, kerjakan keselamatanmu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesamamu, hidup dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, ampuni mereka yang bersalah kepadamu, tidak ada satupun di antara kita yang lebih benar daripada yang lain. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Oleh sebab itu, biarlah di dalam menjalani kehidupan ini kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan di atas semua itu biarlah kemuliaan nama Tuhan semakin tinggi dan semakin kita besarkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, di dalam engkau akan menjalani hari ini, biarlah berita keselamatan ini terus engkau tebarkan, engkau sampaikan melalui perilaku hidupmu sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dimenangkan, maka sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan kita alami. Jangan takut, jangan khawatir. Di masa-masa pandemik ini banyak pergumulan, banyak persoalan. Kalau hari ini itu yang engkau hadapi, engkau terpapar, engkau berada dalam keadaan sakit, ataupun sakit penyakit yang lain, ataupun ada persoalan dalam kehidupan rumah tanggamu berkaitan dengan ekonomi rumah tanggamu, atau apapun itu yang engkau alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, dalam keyakinan itu juga, maka tetap datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan hidupmu. Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Tuhan berkati mereka semua. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang sakit, mereka yang lemah, saat ini mereka yang berada di rumah ataupun berada di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, semua mereka yang mengikuti kanal YouTube ini, dari tempat ini Tuhan, dengan kerendahan hati yang memohonkan. Berkati mereka semua, sembuhkan dan pulihkan bagi mereka yang sakit, berikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Hamba percaya, mereka orang-orang yang sudah diselamatkan dan mereka akan menerima kasih karunia, rahmat, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Allah, berkuasalah dan memerintahlah dalam seluruh hidup kami. Seluruh aktivitas kami di akhir pekan ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.